untuk menghalau kita, supaya kita jangan berjalan menurut kehendak Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, Bapak Saudaraku, di mana firman Tuhan mengatakannya, 1 Yohanes 4 ini, Saudaraku, saya mengimaninya dalam kehidupan saya. Walaupun tantangan masalah yang ada saya hadapi, walaupun segala rintangan saya hadapi, keluarga saya hadapi, saudara saya menjadi saya hadapi, saya menghadapinya dengan kuasa Tuhan. Kenapa? Karena di sini 1 Yohanes 4 ayat 4, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi itulah modal saya, itulah kekuatan saya. Jadi bukan dengan kekuatan saya sendiri, tidak, tapi karena ada roh Tuhan di dalam roh saya. Itulah membuat saya kuat, itulah saya bisa eksis sampai saat ini, melayani ke penjara-penjara, melayani kemana-mana saja. Itu karena ada roh Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah buka hati kita. Jangan sia-siakan kesempatan yang berikan Tuhan kepada kita. Marilah pergunakan ini untuk masa depan kita. Karena jika kita tidak mempergunakannya, kita akan menyesal. Karena jika nanti kita menyesal, itu tidak ada gunanya lagi. Karena tidak lagi ada kesempatan dua kali. Hanya sekalilah kesempatan. Yesus datang kedua kalinya untuk menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Jadi tidak lagi ampun Tuhan, ampuni saya Tuhan, berikan saya kesempatan Tuhan, saya bertobat Tuhan. Itu tidak laku lagi, itu tidak bisa lagi. Kenapa? Karena tidak lagi ada siaran ulangan, tapi landas seperti matahari berjalan. Tidak lagi dia bisa mundur, tapi terus berjalan sesuai apa yang diaturkan kepada dia. Jadi Bapak Saudaraku, kita juga ketika kita meninggalkan dunia ini, tidak lagi ada alasan, Tuhan sabar dulu Tuhan, saya ampun Tuhan, saya menyesali Tuhan, saya bertobat dulu Tuhan, saya melakukannya seturut dan kehendak memberikan saya kesempatan. Itu tidak lagi bisa kita dapatkan. Jadi selagi kita masih hidup di dalam dunia ini, mari buka hati kita lebar-lebar, kembalilah kepada firman Tuhan, firman kebenaran. Jadi jangan firman seturut dengan selera kita. Jangan firman Tuhan ini kita comot-comot. Jangan firman Tuhan ini kita buat menjadi ayat emas, ayat favorit. Firman Tuhan semuanya ayat emas. Firman Tuhan ini semuanya favorit. Jangan kita pilih-pilih. Jangan kita beda-bedakan, karena firman Tuhan ini utuh, sempurna. Harus kita menaatinya dengan utuh. Jangan dikurang-kurangi, jangan ditambah-tambahi. Tentu kita akan mendapatkan seturut dengan jalur, seturut dengan kehendak Tuhan. Seperti Bapak Saudaraku, kita berjalan naik kereta api. Jika kita putuskan rel itu, Saudaraku, apa kita sampai kepada tujuan? Tentu tidak sampai kepada tujuan. Jadi rel yang sudah ditetapkan Tuhan tidak bisa kita penggal-penggal, tapi kita harus menjalannya seutuhnya supaya kita sampai di tujuan. Jadi banyak manusia, orang Kristen pada saat ini, rel menuju kerajaan surga itu dipenggal-penggal, diputus-putus seturut dengan kehendak manusia. Jika demikian Bapak Saudaraku, apakah sampai perjalanan kita menuju sasaran? Karena apa? Karena manusia ingin menjalankan seturut dengan kehendak manusia. Manusia ingin seturut dengan seleranya, tapi bukan melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, bukan melakukan seturut dengan kehendak firman Tuhan. Dari Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tetap semangat, kembalilah kepada firman kebenaran Alkitab yang kita percayai. Lakukan, baca, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga Roh Kuduslah yang akan menyempurnakan firman yang kita baca,
Roh Kuduslah yang akan membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan supaya kita berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Tidak cukup kita hanya mendengar saja. Jika kita hanya mendengar saja, tentu firman Tuhan ini sudah dibumbui, sudah diresep supaya mengena dalam daging kita. Jika demikian Bapak Saudaraku, bagaimanakah hati Tuhan melihat kita? Jadi itu harus kita pikirkan Saudaraku. Jika kita penggal-penggal, bagaimanakah Tuhan sudah memberi utuh, ternyata kita rakit-rakit, ternyata kita comot-comot, ternyata kita obrak-abrik. Bagaimana hati Tuhan itu? Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sadarlah kita. Jika memang kita mau mendapatkan kehidupan kekal itu, marilah bukalah hati kita lebar-lebar, undanglah Roh Kudus masuk dalam hati kita, supaya kita bisa menempuh liku-liku hidup di dalam dunia ini. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sharelah firman Tuhan ini sebanyak-banyaknya kepada sahabat tolong kita, saudara kita, tetangga kita, supaya dia juga mendapatkan kebenaran firman Tuhan ini, supaya dia juga mendapat kehidupan yang kekal itu, supaya dia kembali kepada Allah kita. Dan jangan lupa subscribe firman Tuhan ini, supaya firman Tuhan ini sampai ke seluruh dunia, ke pelosok-pelosok, supaya kita mendapatkan kehidupan itu bersama-sama. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.